Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ma ba'du, lil hadirun al muhtaramun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan dan membimbing kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya dalam salat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing kita. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya, ai yadkhulu fiha, masuk dalam salatnya, bitakbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dikatakan oleh Abu Hanifah, yakfi ad-dukhul fi shalah bi mujarradil ta'zim. Cukup dalam masuk salat itu hanya sekedar mengagungkan Allah. Walaupun lafaz yang biasa dipakai oleh baginda Nabi Muhammad Allahu Akbar, menurut Imam Abu Hanifah boleh Allahu A'zam. Bahkan sebagaimana kita ketahui dalam kitab fikih Syafi'i, dia membolehkan Allahu Ar-Rahmanu Akbar atau Allahu Al-Akbar dan seterusnya. Jadi walaupun dengan berbagai macam versi dibolehkan mengucapkan takbir dalam solat, termasuk dalam madhab Hanafi, itu lil ilim la lil amal, untuk ilmu saja, untuk kita tahu saja, bukan untuk kita praktekkan. Karena praktek yang harus kita pakai adalah sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang harus kita pahami bersama. Dekatnya kita kepada Allah bukan banyaknya ruku dan sujud kita dalam salat kita, tapi dekatnya kita kepada Allah dengan cara kita salat, yaitu bagaimana caranya, dekatnya atau miripnya salat kita dengan salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, walaupun ada yang membolehkan Allahu Ar-Rahmanu Akbar atau Allahul Adim, walaupun Allahu A'zam ada yang membolehkan. Tapi yang lebih mirip dengan syarat Rasulullah, tidak ada versi yang lain kecuali Allahu Akbar, dan itu yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, karena lebih miripnya salat kita dengan salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qiraa'ah bilhamdillahi rabbil alamin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir memulainya salatnya dengan membaca alhamdulillah. Sudah kita bahas sebelumnya, ada doa iftitah tatkala kita takbir Allahu Akbar yang diajarkan oleh Nabi, yang bersumber dari beberapa hadis dan dengan berbagai macam versi yang sudah kita baca penjelasannya, yang diantaranya
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadis yang bersumber daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan bacaan ini juga biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dimaktubkan dalam Al-Quran. Ada juga versi lain yang sudah kita bahas, yaitu yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau meriwayatkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama abata bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku atau kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini min khataayaya kama yunqadhu thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkan aku, sucikan aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan daripada kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air. Tidak cukup dengan air yang disebutkan oleh Nabi, tapi juga dengan salju atau es dan dengan embun. Artinya dengan berbagai macam cara, yang terjemah bebasnya Rasulullah SAW memohon agar betul-betul dicucikan daripada dosanya. Tentu ini yang dimaksud adalah pendidikan bagi umatnya agar meninggalkan dosa dan memohon ampun daripada dosa-dosanya. Itu diantara versi-versi yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya kita baca. Demikian juga setelah doa iftitah, tidak langsung membaca suratul Fatihah, tapi juga membaca ta'awud yang bersumber daripada Sayyidina Umar. Ada beberapa ta'awud, yang diantaranya ya, subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Umar dalam salatnya. Tapi juga ada riwayat yang menyebutkan tentang ta'awud, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafhi wa nafthi. Baru membaca suratul Fatihah. Wal qira'a bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini kalau dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud baru membaca suratul Fatihah, suratul Fatihah yang dimaksud adalah dengan juga mengawalinya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu kita ingat bersama, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu jangan lupa, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setelah baca doa iftitah, jangan lupa baca doa ta'awud. Idza qara'tal qur'ana, jika kamu membaca Al-Qur'an, utamanya pada waktu kamu salat, membaca suratul Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Setelah membaca suratul Fatihah, sebelum membaca surat, hendaknya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 98. Namun bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama dengan bacaan doa iftitah, dipelankan, disirkan, bukan dikeraskan. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita sholat. Berikutnya baru membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan yang dikenal dengan suratul Fatihah. Jangan lupa suratul Fatihah itu ada 7 ya, bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, ar-rahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 6, 5, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru 7. Jadi diingat ayat terakhir
ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat itu tidak boleh berhenti. Jadi kadang-kala di antara kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim berhenti nafas, baru membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin disendirikan. Itu berarti menjadikan suratul Fatihah menjadi 8. Tidak benar itu. Ini pelanggaran dalam sholat dan itu pelanggaran besar. Oleh sebab itu perlu kita mempelajari fikih, mempelajari hadis, bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa kana idza raka'a lam yusakhis ra'sahu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ruku dalam salatnya tidak mengangkat kepalanya. Lam yusakhis ai lam yarfa, tidak mengangkat kepalanya. Walam yusawwibhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ruku di samping tidak mengangkat kepalanya juga tidak merendahkan atau menundukkan kepalanya. Walakin baina dzalik, tapi antara mengangkat dan duduk, dan antara mengangkat dan nunduk. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ai bainar raf'i wal khafdi, antara mengangkat dan merendahkan. Artinya annahu yaj'alu ra'sahu fi mustawa dhahri idza raka'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ruku, cara rukuknya itu antara kepala dengan punggungnya sejajar lurus. Itu cara sujud ya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana salatnya Nabi di depan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana idza rafa min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari ruku, beliau tidak sujud sebelum beliau tegak berdiri lurus. Hatta yastawiya qa'iman, sehingga tegak berdiri lurus. Jadi kalau bangun dari ruku tegak berdiri lurus sebagaimana semula pada saat sebelum ruku. Begitu cara iktidal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyara ila tuma'nina fil iktidal, ini merupakan isyarat pembelajaran Nabi bahwasanya antara ruku dan iktidal itu harus ada tuma'ninanya, dan antara iktidal dengan sujud juga harus ada tuma'ninanya, agar anggota tubuh kembali kepada semula. Ruku, Allahu Akbar, tegak berdiri minimal dengan kadar bacaan Subhanallah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat bangun daripada ruku atau pada waktu iktidal membaca doa. Pada saat beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Nabi, tapi doa tersebut sangat menakjubkan. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, dan seterusnya. Setelah Nabi selesai salat, bertanya siapa yang membaca doa tersebut, maka sahabat tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah menyebutkan keutamaannya. Tahukah kalian doa yang dibaca tadi, bacaan yang dibaca tadi pada waktu i'tidal itu 30 malaikat lebih turun dan berebut untuk mencatat pahalanya, karena begitu besarnya pahala daripada bacaan doa tersebut. Ini namanya juga hadis. Ini takrir binan Nabi, adalah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Kata Nabi, sahabatku seperti bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Siapapun di antara sahabatku yang kalian jadikan panutan, kalian ikuti, maka kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bacaan-bacaan salat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, dan juga bacaan salat yang tadi disebutkan betapa besarnya pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya disebutkan dalam hadis ini, wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepalanya dari sujud, jadi setelah sujud bangun dari sujud, lam yasjud, tidak sujud untuk kedua kalinya, hatta yastawiya jalisan, hingga baginda Nabi Muhammad duduk tegak. Duduk tegak. Jadi bukan bangun dari sujud belum tegak duduknya sudah sujud lagi, tidak sah. Karena itu tidak ada tumak nina. Dan kita fahami tumak nina dalam sholat itu ada 4 kali. Dan apabila salah satu tumak nina itu diam sejenak dengan kadar bacaan subhanallah tidak dilakukan dalam sholat kita, berarti salah satu rukun dalam sholat kita tidak lakukan, dan sholat yang salah satu rukunnya ditinggalkan, maka rakaat tersebut tidak sah. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atain, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca fi kulli raka'atain, antara setiap 2 rakaat at-tahiyat, atau yang dikenal duduk tasyahud, yaitu tasyahud awal. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Pada duduk tasyahud awal, yaitu setelah dapat 2 rakaat membaca tahiyat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara duduknya duduk di atas kaki kirinya, wa yansibul yumna, dan menegakkan atau meluruskan yang kanan. Jadi kaki kirinya dijadikan firash, diduduki, sedangkan kaki kanannya tegak. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk seperti duduknya setan. Bagaimana cara duduk setan? Yaitu wad'ul yadain 'alal ard, meletakkan 2 tangannya di atas tanah, ma'anas bisagain, bersama menegakkan 2 betisnya, wal fakhidain, dan 2 pahanya, wal julus alal ilyatain, dan duduk di antara 2 pantatnya, wisama iqa, itu namanya duduk iqa, ya, jongkok, ya, duduk dengan kepalanya di atas kedua lututnya, itu namanya duduknya setan, yang dikenal dengan iqa, atau dalam hadis ini disebut uqbatus syaitan. Itu dilarang, tidak boleh dalam salat kita duduk seperti itu. Wa yanha an yaftarisa ar-rajulu dira'aihi iftiras asy-syabu'i, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk duduk dengan cara menghamparkan kedua tangannya seperti duduknya binatang buas, yaitu bersandar kepada 2 lengannya. Duduknya binatang buas, sebagaimana kita ketahui, itu duduknya orang malas. Yattaqi ala dira'ih wa sunna yada'a kaffayya lil ard wa yarfa'a dira'ih. Jadi duduk 2 lengan ini diangkat, ini ndak duduk
Sujudnya dengan duduk meletakkan dua lengannya di tangan. Itu namanya duduknya binatang buas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat dengan cara tersebut. Wa kana yakhtimu salata bitaslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Ini yakhruju minas shalah bitaslim, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh pakai wabarakatuh. Kalau salat apa namanya? Salat jenazah wabarakatuh. Tapi kalau salat biasa assalamualaikum warahmatullah. Maaf kalau ada di antara kita pada waktu salat sudah tidak kuat menahan kentut seumpamanya, kalau dia salam sampai 2 kali assalamualaikum warahmatullah, dilanjutkan pada salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah, dipaksakan seperti itu, pasti kentut. Berarti apa? Cukup salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah ke kanan, niat keluar daripada sholat. Andai kata untuk melanjutkan salam kedua, tapi dia sudah meniatkan untuk keluar dari sholat pada salam pertama, lalu pada saat dia mau salam kedua kentut, sah sholatnya, tidak apa-apa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Beda halnya kalau kita mau salam tidak mampu menahan kentut. Tapi pada saat salam pertama kita tidak niat keluar dari sholat, assalamualaikum warahmatullah, lalu dilanjutkan salam yang kedua walaupun itu sunnah, assalamualaikum warahmatullah, belum salam kedua sudah kentut, batal sholatnya, wajib diulang. Ini perlunya kita belajar ilmu fikih atau fiqhul hadis, fikih yang bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Jauza bersumber daripada Aisyah, dan dikatakan oleh Abdul Bar mursalun, hadis mursal. Fa Abul Jauza lam yasma' an Aisyah, karena Abul Jauza tidak mendengar dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang perlu kita fahami bersama. Adapun makna al-ijmali, arti secara global daripada hadis ini, wakalallahu ta'ala, mewakilkan Allah subhanahu wa ta'ala, wadifata bayanil Qur'an, tugas bayani menjelaskan Al-Quran ila hadratihi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya, lalu untuk menjelaskan Rasulullah yang mendapat tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan apa itu Al-Quran yang diturunkan, apa maksudnya dan apa kandungannya. Kenapa demikian? Li'annahu a'lamun nas. Alasannya karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengerti tentang Al-Quran, bimuradi rabbih, dengan kehendak Tuhannya. Faqala ta'ala, maka menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan ilaika, kepadamu wahai Rasulullah, adzikra ay Al-Quran, litubayyana lin-nasi, untuk kamu menjelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan terhadap mereka. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka menjelaskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana, kepada kita, kaifiyatus shalah, bagaimana cara salat, biqaulihi, dengan perkataannya, wa ahalana, dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita ala fi'lihi, atas perbuatannya, li'annahul uswatul hasanatu, karena Rasulullah adalah suri toladan yang baik, contoh yang baik lana, bagi kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sangat menginginkan, harisa ashabuhu ala dakti aqwalih,
apa yang sangat diinginkan oleh para sahabat Nabi Muhammad? Memelihara dengan cermat aqwalihi, sabda Nabi, wa af'alihi, perbuatan Nabi. Dan salah satu contohnya, wa hadhi ummul mu'minin tasifu lana salatahu as-sarifah. Di sini dalam hadis ini dengan tegas dan jelas istri baginda Nabi Muhammad Ummul Mukminin menjelaskan kepada kita bagaimana salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun fikih hadis yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama ialah iftitahus shalah bi takbiratul ihram wa hiya ruknun minal arkan. Membuka salat dengan takbiratul ihram, yaitu dengan Allahu Akbar. Walaupun ada beberapa cara, pakailah itu. Adapun cara-cara yang dibolehkan para ulama yang lainnya, cara yang lainnya itu adalah lil ilm la lil amal, untuk kita tahu saja, jangan diamalkan. Yang kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Wa huwa ruknun minal arkan. Takbir itu adalah merupakan salah satu rukun, di mana tatkala orang salat tanpa takbiratul ihram berarti dianggap belum masuk dalam salat. Walaupun dia mengamalkan semuanya, maka dianggap dia tidak salat. Yang kedua, wujubu qiraatil Fatihah, wajib membaca suratul Fatihah ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Juga itu adalah rukun daripada rukun salat. Yang ketiga, wujubu tuma'nina, wajibnya tuma'nina fil ruku', dalam ruku', was sujud dan sujud. Wa annahuma ruknani, keduanya adalah rukun, la tasihhu salatu, tidak sah salat bidunihima, tanpa tuma'nina dan juga tanpa ruku' dan tanpa sujud. Yang keempat, an-nahyu anit tasyabbuhi, larangan untuk menyerupakan diri dengan binatang. Sujud, ruku' dengan caranya anjing, dengan caranya binatang buas, itu dilarang. Yang kelima, qiraatut tasyahhud fi kulli rakatin wa huwa ruknun fil rakatil akhirah, membaca tasyahud, yaitu adalah merupakan rukun tapi dalam rakaat yang terakhir. Untuk rakaat yang kedua itu adalah sunnah. Dan yang terakhir, fikul hadis yang dapat kita ambil, ikhtitamus shalah, menutup salat bitaslim, dengan salam, wal jumhur, dan menurut jumhur ulama ala anna tasmiyatal ula, salam yang pertama ruknun minal arkan, merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan pendapat Imam Hanafi atau pengikut Hanafi, Imam Hanafi al-Ghailin, yang berpendapat bijawazil khuruj, dengan bolehnya keluar minas shalah, dari salat, bitaslim, dengan salam, wa bi ghairi, dan dengan yang lainnya, mimma bagia mimma yunafis shalah, dari apa yang meniadakan salat, minal kalam awil hadas awil qiyam. Jadi kalau madhab Syafi'i, madhab Hanafi berpendapat keluar dari salat itu dengan berbicara, berarti dianggap telah keluar dari salat. Keluar dari salat itu dengan hadas, maaf dengan kentut dan yang lainnya. Keluar dari salat itu dengan berdiri tanpa mengucapkan salam. Ini menurut madhab Hanafi. Tapi madhab kita, kalau kita tidak mengucapkan salam, terutama salam yang pertama, lalu kita langsung berdiri, langsung kita kentut, langsung kita berbicara, maka batal sholat kita. Ini yang perlu kita fahami bersama. Faedah yang perlu kita fahami, amar Rasul Al-Karim, memerintahkan Rasul yang mulia, bimukhalafatil hayawanat, untuk dalam sholat kita berbeda dengan binatang. Fi hayatis sholat, dalam cara sholat. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, idza nahnu qumna, jika kita berdiri, lis salati, untuk salat, fa annana nuhina, maka kita dilarang oleh Nabi, anil idyani fiha bisitta, untuk melakukan 6 perkara dalam salat kita dilarang oleh Nabi. Yang pertama, buruku bairin, berlutut seperti berlututnya unta, dilarang oleh Nabi. Yang kedua, iltifatun, menoleh ke kanan dan ke kiri, katha'labin, seperti musang. Yang ketiga, nagru gurabin, mematuk seperti gagak. Jadi matuk sujud itu begitu cepatnya.
Fi sujudil faridati, dalam sujud salat wajib, tentu juga dalam salat sunnah. Kalau tanpa tumakninah juga tidak sah. Yang keempat, ig'aul galbi, duduknya berduduk seperti duduknya anjing. Yang kelima, kabusti diraihi, seperti membentangkan lengannya. Yang keenam, wa adnabu khailin, seperti ekornya kuda, inda fi'lit tahiyyati. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Maliki boleh, tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Ini yang perlu kita pahami bersama dan kita jaga dalam sholat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.